Mungkin kita kurang semangat atau sering kali bermalas-malasan atau tidak punya alasan ketika melakukan suatu hal tertentu. Nah, jika demikian, mungkin kita layaknya perlu menilik suatu filosofi hidup yang ada di Jepang, yakni bernama Ikigai. Hanya saja jika kita merujuk ke Ikigai yang ada di media sosial, sudah banyak miskonsepsi atau kekeliruan konsep jika kita merujuk ulang ke Ikigai yang ada di Jepang atau ada di asalnya. Nah, karena kita tahu misalkan di media sosial jika kita mencari istilah Ikigai, seringkali itu merujuk ke diagram Venn di mana ada 4 lingkaran yang di tengahnya itu ada Ikigai. 4 lingkaran itu biasanya merujuk pada apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, kemudian apa yang dunia butuhkan, lalu apa yang jika kita melakukannya kita dibayar. Nah, kemudian persilangan atau intersection dari keempatnya itu nanti ada passion, kemudian mission dan lain-lain. Nah, itu nanti merujuk ke suatu titik bernama Ikigai. Padahal konsep itu adalah keliru. Konsep itu diprakarsai atau dicetuskan oleh Andreas Suzunaga itu terkait purpose diagram. Kemudian dikutip oleh McQueen untuk menjelaskan terkait Ikigai, alasan untuk hidup, dengan mengganti istilah purpose di sana. Namun karena hal itu ada miskonsepsi yang berbeda nanti terkait origin atau asal muasal dari Ikigai. Nah, karena jika kita merujuk ke Ikigai yang ada di Jepang, bukan terkait Ikigai yang ada di tengah itu, melainkan keseluruhan dari diagram Venn itu adalah Ikigai itu sendiri. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat bahwa ada kekeliruan yang amat sangat jika kita melihat diagram Venn yang sangat populer di luar sana. Bahkan buku-buku besar merujuk ke diagram-diagram yang demikian. Padahal nanti Ken Mogi mengklarifikasi, beliau adalah seorang neuroscientist dan juga orang asli Jepang dan juga penulis dari buku The Book of Ikigai. Nah, di sana nanti mengklarifikasi adanya kekeliruan terkait hal ini. Beliau nanti memberikan penjelasan terkait Ikigai yang sebenarnya yang ada di Jepang. Nah, jadi terkait 4 lingkaran itu, Ikigai itu bukan terkait tentang uang. Ikigai itu ya semacam, uang itu semacam efek samping saja. Kemudian Ikigai itu bukan tentang apa yang dunia butuhkan, karena itu relatif tiap perkembangan zaman. Tapi itu lebih ke kita ketika berhubungan dengan masyarakat. Ikigai itu bukan terkait apa yang kita kuasai, karena bisa jadi hal-hal kecil itu terkait hobi misalkan, itu juga Ikigai. Nah, lalu mungkin kita perlu merujuk ulang terkait apa sih itu Ikigai. Ikigai kalau dalam definisi aslinya itu berasal dari kata iki dan kai, bacanya gai. Itu berasal dari Jepang. Iki bermakna live atau life dalam arti hidup atau kehidupan. Kemudian gai artinya adalah reason, yang artinya nilai atau alasan atau manfaat nantinya. Nah, jika kita sederhanakan hal demikian, bisa kita artikan secara sederhana, menurut Ken Mogi itu alasan untuk kita menjalani hidup atau alasan ketika kita bangun di setiap paginya atau bangun dengan sukacita. Jadi ketika kita bangun dari tidur, kita tahu alasan kita harus melakukan suatu kegiatan apa. Nah, jika kita sudah tahu alasan-alasan itu, mampu memaknai itu, berarti kita memiliki Ikigai. Nah, nantinya Michiko itu mencoba untuk mendemarkasi atau mencoba membedakan dengan konsep hedonisme yang ada di Yunani kuno, atau mencoba menyelaraskan dengan konsep stoikisme yang juga ada di Yunani kuno. Nah, di mana eudaimonia yang dirujuk itu adalah terkait kebahagiaan tertinggi. Nah, itu nanti. Nah, jika kita melihat lagi terkait beberapa penelitian terkait Ikigai,
yakni berasal dari pulau bernama Okinawa. Di sana populer atau terkenal terkait orang-orang atau masyarakat di sana yang memiliki umur yang sangat panjang dan punya kehidupan yang sehat. Nah, kenapa? Karena di sana memiliki ikigai. Jadi ketika ada penelitian mengatakan misalkan apa ikigai Anda, mereka langsung menjawab secara spontan. Misalkan ikigai saya adalah memancing atau bermain dengan anak atau cucu atau juga ngopi misalkan. Jadi hal-hal kecil sedemikian itu adalah suatu ikigai. Jadi bukan sesuatu yang sangat wah, yang sangat tinggi terkait karir, uang, bukan. Ikigai bukan terkait itu. Hal-hal kecil itu juga termasuk ikigai. Maka dari itu nanti Ken Mogi itu mencoba untuk membuat 5 pilar atau prinsip terkait ikigai. Nah, di mana ikigai itu dibangun dari yang pertama adalah dengan diawali dari hal-hal kecil. Jadi bukan hal besar dulu lalu kita memiliki ikigai. Kita bisa memulai dari hal kecil, misalkan kita melakukan aktivitas biasa seperti belajar, mengaji. Itu kita bisa mulai dari sana dan bisa jadi itu adalah ikigai kita. Kemudian pilar yang kedua adalah membebaskan diri. Kita harus bebas dari hal apapun, bahkan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kemudian pilar yang ketiga adalah keselarasan dan kesinambungan. Kita harus selaras dulu dengan masyarakat sehingga nanti ikigai yang kita lakukan itu akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Kemudian pilar yang keempat adalah kita gembira dengan hal-hal yang kecil. Jadi tidak perlu dengan hal-hal yang wah terlebih dahulu lalu kita bisa bahagia. Hal-hal kecil saja, misalkan bercanda dengan anak cucu dan lain-lain, itu termasuk ikigai. Kemudian pilar kelima adalah kita mencoba hadir ketika di tempat atau waktu sekarang. Dalam artian kita harus fokus ketika menjalani suatu aktivitas. Nah, kita tidak melenceng kemanapun. Karena jika kita melihat ya, pribadi atau umumnya orang-orang Jepang itu kan orang yang disiplin, fokus, dan ya punya kedisiplinan yang luar biasa dan juga sangat menghayati kegiatan-kegiatannya. Nah, mungkin itu terkait ringkasan dari atau gerbang awal jika kita ingin memiliki atau memaknai hidup, yakni dengan filosofi dari Jepang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.